Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, palsukan kartu pajak pasir elektrik 4 orang sopir truk dibekuk polisi Resor Lumajang, Jawa Timur pada Kamis 10 Agustus kemarin. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita 50 kartu elektrik berikut alat pembuatan dan uang tunai. Polres Lumajang, Jawa Timur berhasil membongkar pemalsuan kartu pajak pasir elektrik yang dilakukan 4 orang supir truk pengangkut pasir. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita 50 kartu elektrik berikut mesin dan uang tunai. Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Dedi Ardi Putra pada Kamis 10 Agustus mengatakan, penangkapan keempat tersangka ini bermula saat 2 orang sopir gagal melakukan pembayaran pajak pasir menggunakan kartu elektrik. Kartu tersebut tidak terdeteksi dan terdaftar pada aplikasi pajak. Polisi berhasil mengungkap kasus ini kurang dari sepekan setelah mendapat laporan. Kartu tersebut memang kartu yang dipalsukan atau dicetak menyerupai dengan yang asli. Sampai saat ini kami sudah menetapkan 5 orang tersangka, tapi yang di hadapan rekan-rekan ini ada 4, karena yang satu statusnya DPO. Kerugian negara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat perbuatannya, keempat tersangka terancam hukuman penjara selama 6 tahun. Pemirsa, menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pemerintah Provinsi Papua melakukan aksi donor darah guna membantu ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia Kota Jayapura. PLH Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun menargetkan dapat menyumbang 200 kantong darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Guna membantu ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia PMI Kota Jayapura, sekaligus dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78, Pemprov Papua menyelenggarakan aksi donor darah dengan melibatkan TNI, Polri, komunitas, dan ASN pada Jumat 11 Agustus di Gedung Papua Youth Creative Hub dengan tema Teteskan Darah Kini untuk mereka yang membutuhkan nanti. Pelaksana Harian Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun menargetkan dapat menyumbang 200 kantong darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bagi masyarakat yang sehat memenuhi syarat, silakan donor darah karena memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Di stok di PMI biasanya kosong, oleh karena itu jangan tunggu pada saat ini. Ketua PMI Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi Pemprov Papua yang telah membantu pemenuhan stok darah. PMI sendiri membutuhkan sekitar 1.600 kantong darah per bulan. Di zaman kemerdekaan ini begitu banyak masyarakat kita berbagai kalangan ikut aktif donor darah. Ini juga suatu perjuangan kemanusiaan untuk menolong sesama, karena memang di Kota Jayapura PMI kita itu mensuplai ada 10 rumah sakit. Pada momen kemerdekaan kali ini, warga Papua diharapkan dapat meneruskan semangat perjuangan dengan menjadi turut menjadi pejuang kemanusiaan dan menyumbangkan darahnya bagi yang membutuhkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan.
membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemirsa penyandang disabilitas di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah mengikuti lomba memindah balon dan bola pada Jumat 11 Agustus. Selain untuk memeriahkan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini juga bermanfaat sebagai terapi motorik. Penyandang disabilitas Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan lomba Agustusan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78 pada Jumat 11 Agustus 2023. Koordinator Terapi Sentra Terpadu Kartini, Agustin Hone Hastuti, mengatakan ada 2 perlombaan yang digelar, yakni lomba memindahkan balon dan bola menggunakan sendok besar. Lomba yang diikuti 64 peserta ini tidak hanya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan saja, melainkan juga sebagai salah satu bentuk terapi motorik bagi penyandang disabilitas. Untuk anak-anak bisa menggerakkan secara fisik, kebugaran, juga bisa tertumbuh dengan lebih baik, kemudian relasi dengan teman-teman, komunikasi, koordinasi satu sama lain, kerjasama itu dibutuhkan yang merupakan salah satu aspek dari terapi untuk mental psikososial. Salah seorang penyandang disabilitas, Andini Widiawati, yang baru pertama kali mengikuti lomba Agustusan ini terlihat sangat antusias. Lomba memindahkan balon, juara 1. Sulit nggak, Dek? Enggak sulit sih, Kak. Pokoknya pelan-pelan aja, nanti pasti kita menang.
Lomba Agustusan menjadi agenda rutin setiap tahun bagi Sentra Terpadu Kartini dengan tujuan terciptanya rasa persaudaraan antar penyandang disabilitas. Pemirsa, peran penting dokter forensik dan mediko-legal dirasakan begitu penting, mengingat merekalah yang membantu mengungkapkan sebuah tindakan kejahatan. Untuk itu, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia menggelar pertemuan ilmiah tahunan di Kota Padang sejak Kamis kemarin. Dalam menangani kasus pidana, polisi kerap berhubungan dengan dokter spesialis forensik dan mediko-legal, di mana mereka memiliki kemampuan mengelola barang bukti medis berupa benda-benda biologis manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, untuk dijadikan alat bukti hukum, termasuk melacak bagian-bagian tubuh untuk kepentingan identifikasi. Hal itulah yang mendorong Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia menggelar pertemuan ilmiah tahunan bertema optimalisasi peran dokter spesialis forensik dalam penanganan kasus pidana di Padang pada 10 Agustus. Seiring maraknya kasus kriminal yang membutuhkan ahli forensik dalam pengungkapannya. Mengingat di Sumatera Barat saat ini baru ada 6 dokter ahli forensik yang bertugas di Padang dan Bukit Tinggi untuk melayani 19 kabupaten dan kota. Tak hanya sebatas kasus pembunuhan, peran mereka seperti dikatakan Guru Besar Forensik dan Mediko-Legal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Agus Purwadianto, juga membantu pengungkapan kasus dugaan malpraktik yang diduga dilakukan oleh sejawat dokter. Mengingat dokter forensik bukan dokter pengobat, tapi dokter pemeriksa. Untuk membuktikan apakah pengobatan itu tepat atau tidak tepat yang dilakukan oleh teman-teman sejawat kami, gitu ya. Termasuk juga apabila ada kematian, gitu ya. Karena kematian akibat tindakan medis itu merupakan salah satu ranah kami untuk kita periksa. Tentunya idealnya setiap kabupaten kota punya satu minimal, tapi dikarenakan mungkin jumlah kasus di Sumatera Barat dibanding dengan di provinsi lain di Indonesia, mungkin kasus di kita mungkin tidak sebanyak provinsi lain. Pertemuan ilmiah tahunan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia sendiri digelar selama 4 hari di Kota Padang, diikuti sekitar 200 peserta yang 90% merupakan dokter forensik dari berbagai daerah di Indonesia, selain juga dokter umum dan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, krisis iklim ditandai dengan suhu ekstrim dan kekeringan telah berdampak pada sektor pertanian di Irak. Petani lebah madu di Irak harus bersusah payah untuk memproduksi madu yang dahulu menjadi salah satu primadona komoditas negara tersebut. Suhu ekstrim dan kekeringan di Irak telah berdampak ke berbagai sektor pertanian. Salah satunya dialami petani lebah madu. Mereka membutuhkan pasokan air agar tanaman terus berbunga. Musim panas juga rentan terhadap lebah, terutama oleh penyakit yang mewabah hewan tersebut. Sehingga butuh kerja ekstra untuk menyelamatkan sarang lebah. Namun, salah seorang petani di Provinsi Salahuddin, Irak bernama Lafta berhasil memproduksi madu dalam jumlah besar, meski di tengah kondisi yang serba sulit. Sementara itu, para petani lebah lainnya di Irak juga punya tekad kuat untuk melestarikan ternak ini. Karena madu Irak memiliki histori panjang sejak ribuan tahun lalu, hingga ke Sumeria yang terukir rekam jejaknya dalam prasasti kuno. Pemirsa, pemerintah kota Langfang di Provinsi Hebei, China, bagian utara menerjunkan para teknisi untuk membantu petani meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh hujan lebat dan banjir. Pada wilayah Guan, para teknisi pertanian mengajari petani jagung untuk mencegah dan mengendalikan serangan hama. Pemerintah kota Langfang di Provinsi Hebei, China bagian utara menerjunkan sejumlah teknisi untuk membantu petani dalam meminimalisasi kerugian akibat dampak cuaca buruk, seperti hujan lebat dan banjir. Pada wilayah Guan, para teknisi pertanian juga mengajari para petani jagung cara mencegah dan mengendalikan serangan hama, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas serta hasil panen pertanian. 农业农村局的专家们来我这指导，教我雨后如何防止病虫害发生，如何加固这个棚体。他们来的是太及时了，我会按照他们这个教我这个方法去做，让我这个蔬菜形势能正常生长。 Bantuan teknis dibutuhkan pasca dampak topan Doksuri yang menumpahkan hujan deras di wilayah Beijing dan area sekitarnya, hingga menyebabkan banjir di beberapa distrik. Demikian Kabar Indonesia pemirsa, nantikan Kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.